kakak-kakak, salam jumpa. Kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program Persiapan Guru Sekolah Minggu ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Yefta dipilih, Tuhan mengangkat, dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mulai persiapan, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami hendak mempersiapkan bahan ajar kami. Bapa kiranya bimbing sertai kami agar kami boleh dimampukan dapat melakukan persiapan dengan baik. Amin. Baiklah, yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Kakak-kakak, saya mengundang untuk membuka Hakim-Hakim pasal yang 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru, edisi yang pertama. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan 11. Adapun Yefta, orang-orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Demikian kakak-kakak, kita akan membahas bagian firman Tuhan. Kita mau mengajak adik-adik belajar dari kisah Yefta dipilih. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mengangkat. Jadi kalau kita melihat ayat pertama, diberikanlah kita sebuah informasi tentang siapa Yefta. Yefta adalah orang Gilead. Nah, disebutkan dalam bacaan kita ini ada 2 kali nama Gilead disebut. Orang Gilead menunjukkan pada klan tertentu, ya. Tetapi juga disebutkan sebagai ayah Yefta. Jadi dalam konteks Hakim-Hakim 11 ini, Gilead adalah sebuah tempat, ya, keterangan tempat, tapi juga merujuk pada pribadi seseorang yang disebut ayah biologis dari Yefta. Namun, kita juga mendapatkan satu keterangan unik, yaitu Yefta ini anak seorang perempuan sundal. Tidak dijelaskan dari mana asal perempuan sundal itu, tetapi ini mungkin menunjukkan bahwa Yefta bukan anak dari sebuah pernikahan yang sah, begitu. Nah, Yefta sendiri diberi keterangan juga, ia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi, dia ini pribadi yang nggak sembarangan, punya kompetensi tertentu yang dibutuhkan pada zamannya, ya.
tetapi dia punya latar darah gitu ya, keturunan dari seorang perempuan Sundal. Nah, setelah itu kisah kita beralih dalam situasi eh, lanjutan kehidupan Gilead, ayah dari Yefta ini. Di ayat 2 disebutkan Gilead punya istri. Nah, ini kalau disebutkan sebagai istri maka ini adalah istri sah ya. Jadi ini adalah sebuah bagian di mana mungkin istri ini datang juga dari suku yang sama ya, dari bagian keluarga dari klannya Gilead ini. Lalu ia melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Nah, menyebutkan anak laki-laki untuk menegaskan soal konektivitas terhadap nanti yang akan terjadi pada milik pusaka ya. Nah, disebutkan bahwa anak-anak laki-laki dari istri Gilead ini lalu mengusir Yefta. Kakak-kakak, kata mengusir menggunakan kata garas yang menegaskan bahwa ini tuh sebuah upaya untuk bukan hanya sana-sana gitu ya, tetapi ini adalah upaya untuk memutus hubungan. Jadi hubungan darah antara anak-anak dari istri Gilead dengan perempuan Sundal ini diputuskan. Apa yang dilakukan oleh anak-anak dari istri Gilead ini nampak sekali dilandasi karena urusan milik pusaka. Nah, milik pusaka ini merujuk pada warisan keluarga. Memang ada aturan-aturan soal milik pusaka itu harus diberikan kepada siapa dan lainnya. Nah, Gilead uh, punya segala sesuatu dan akan diberikan kepada anak-anak sah. Dan mengapa anak-anak dari istri Gilead ini mengusir Yefta? Karena Yefta berasal dari perempuan Sundal dan itu nggak punya hak terhadap apa yang mereka kelak akan bagikan ini. Nah, kisah kita disebutkan selanjutnya di ayat 3, maka larilah Yefta. Kata lari ini menggunakan kata barak yang sangat kental sekali. Sebenarnya nuansanya itu ada tekanan tertentu yang membuat akhirnya buru-buru ya larinya gitu. Karena diusir dan usirannya itu dilakukan dengan sesuatu yang bisa saja berdampak pada uh, a- ancaman terhadap keselamatan nyawa, maka larilah Yefta. Jadi inilah proses yang bukan hanya berlangsung lama gitu ya setelah negosiasi dan lainnya, tapi ini berlangsung dengan begitu cepatnya. Dan ini menunjukkan bahwa Yefta mengalami situasi khusus dan mereka lari ya. Dan itu terjadi pada kisah kita ini. Nah, kakak-kakak yang terkasih, disebutkan lalu Yefta memilih ia tinggal di tanah Top, dan tanah itu ada tanah yang bisa menjadi tempat yang aman lah buat Yefta untuk berada sejenak waktu di sana. Dan disebutkan dalam teks kita bahwa Yefta lalu oh, di semacam punya kekuatan tertentu ya. Di sana berkumpullah kepadanya. Jadi teks kita ayat 3 mengatakan berkumpullah kepadanya, menunjukkan bahwa Yefta lah yang didatengin para petualang-petualang ini ya. Jadi Yefta didatengin dan mereka menjaga kehidupannya dengan merampok ya, karena kekuatan mereka bukan petani peladang itu, tapi mereka punya kekuatan seorang pemimpin perang. Nah, kisah kita berlanjut pada ayat yang keempat. Beberapa waktu kemudian, jadi ada satu periode tertentu, mereka sudah cukup lama. Lalu Bani Amon menyerang. Bani Amon adalah sebuah kelompok bangsa yang cukup kuat dan menyerang orang Israel. Dan dalam teks kita disebutkan, lalu mulailah sebuah peralihan terjadi. Pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta di tanah Top itu dan meminta Yefta untuk menjadi panglima perang atas mereka. Teks kita menyebutkan bahwa situasi jadi kontras sekali ya. Dan ini diungkapkan oleh Yefta sendiri. Dulu kamu membenci aku dan mengusir aku, lalu sekarang kamu datang kepadaku pada waktu terdesak. Jadi kata kamu terdesak ini menunjukkan bahwa situasinya memang kompleks buat orang-orang Gilead pada saat itu. Mereka membutuhkan sesuatu. Nah, dalam teks kita lalu disebutkan jawaban para tua-tua itu, memang kami mengakui, kami melakukan itu. Tapi ini perkara yang lain. Itu urusan soal tradisi kami yang tidak bisa membagi waris kepada anak yang dari istri yang tidak sah. Tapi ini adalah soal keselamatan. Maka mereka mau apa? Ya, mereka datang karena kompetensinya Yefta yang bisa menjadi pemimpin perang ini. Menarik sekali.
jawaban dari Yefta. Kembali lagi ke ayat 7, disebutkan eh, bahwa Yefta nampak sekali masih punya rasa, ya ingat dengan peristiwa itu, sakit ya. Tapi jawaban dari Yefta ya, ketika mengiyakan apa yang diminta oleh tua-tua Gilead itu adalah Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Jadi kata Tuhan menyerahkan mereka kepadaku menunjukkan kekuatan nanti aku bertempur dengan Bani Amon itu adalah perkaranya Tuhan. Yefta menunjukkan bahwa dia melakukan ini karena perkara Tuhan sendiri. Nah, ini sesuatu yang penting sekali ya. Yefta nampak sekali masih terus melibatkan Tuhan dalam perkaranya. Dan akhirnya terjadilah sebuah perjanjian antara tua-tua Israel dengan Yefta, dan Yefta melakukan apa yang diminta oleh orang-orang yang datang kepadanya ini. Sekali lagi ayat 11 disebutkan, Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ada satu kata penting di dalam teks yang ayat 11 adalah kata mispa. Mispa diterjemahkan menjadi menara pengawas, yang menunjukkan bahwa tempat ini bukan hanya soal sebutan tempat, tapi juga menjadi satu simbol teologis tertentu yang diangkat oleh penulis dari Hakim-Hakim 11 ini. Jadi Mispa ini menjadi sebuah tempat pemulihan di mana Yefta lalu yang dibuang lalu dipulihkan. Mispa yang artinya menara pengawas menunjukkan bahwa Tuhan terus mengawasi Yefta yang dibuang tetapi lalu diangkat kembali. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan tuh nggak pernah berhenti untuk mengawasi umatnya, termasuk Yefta, yang sekalipun datang dari seorang penuan sundal, tetapi tetap diselamatkan, diawasi oleh Tuhan karena Tuhan mengangkatnya. Dan ini juga tempat ini menunjukkan bahwa tempat inilah di mana Yefta juga mengatakan, aku berperang atas nama Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang kuat sekali. Jadi terlihat sekali penyebutan Mifta ini adalah sesuatu yang menegaskan bahwa Tuhan mengawasi. Ini adalah sebutan nama tempat, tapi juga penuh makna teologis bahwa Tuhan gak pernah diam. Jadi ada 3 hal yang kita dapatkan dari perenungan kita terhadap kisah Yefta dipilih ini, bahwa penolakan bisa terjadi di luar kendali kita. Yefta kan nggak tahu kalau dia lahir dari seorang perempuan sundal. Siapa yang bisa memilih orang lahir dari siapa begitu? Ibunya siapa kita nggak bisa pilih. Dan Yefta lahir dari seorang perempuan sundal, dan karena itulah lalu dia dibenci. Tapi Tuhan terus berkuasa untuk bisa mengangkat orang-orang. Dan Tuhan terus mengawasi umatnya agar terlindungi. Adik-adik bisa diajak untuk menyadari ada banyak sekali hal-hal yang mungkin dia akibat tertentu, misalnya ya karena rambutnya keriting, kulitnya hitam, orang-orang gak suka pada dia. Dia gak bisa pilih. Siapa yang bisa pilih dengan rambutnya keriting atau kulitnya hitam? Tapi Tuhan tuh gak pernah tinggal diam. Walaupun banyak orang menyingkirkannya, tapi Tuhan berkuasa untuk mengangkat setiap orang yang dibuang. Dan Tuhan selalu menguasai, mengawasi setiap orang. Tuhan adalah mispa buat setiap orang. Tuhan akan terus mengawasi agar umat Tuhan terlindungi. Termasuk adik-adik yang mungkin tersingkirkan atau dikucilkan oleh teman-temannya. 3 hal ini kakak-kakak bisa sampaikan kepada adik-adik, dan semoga kisah kita ini membuat adik-adik kenal kisah Yefta diangkat, tetapi juga mengenal Tuhan yang mengangkat setiap orang yang dibuang. Demikian Kak Santi, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Jennifer Koten. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-11. Belajar dari kisah Yefta dipilih Tuhan mengangkat. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita, dan akan menyampaikannya adalah Kak Jennifer Koten. Mari Kak. Kita akan masuk dalam bahan persiapan selanjutnya, kelas Batita dan Balita. Yefta terbuang tapi diangkat Tuhan. Bacaan dari Hakim-Hakim 11 ayat 1-11, Tuhan mengangkat. Tujuan pembelajaran ada 3.
1. Anak tahu kisah Tuhan mengangkat Yefta yang terbuang menjadi pemimpin. 2. Anak mau selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. 3. Anak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Metode mengajar pembukaan. GSM dapat memutar video ketika anak-anak, balita atau batita diangkat dan digendong sambil tertawa. Lalu tanyakan kepada ASM, adik-adik, siapa di sini yang masih suka diangkat atau digendong mama papa? Angkat tangan. GSM tunggu respon ASM. Adik-adik senang gak kalau diangkat mama papa? Siapa yang suka nangis kalau gak digendong? Nah, adik-adik, biasanya ketika kita masih kecil, mama dan papa masih sanggup angkat dan gendong kita. Diangkat atau digendong adalah cara mama papa menyayangi kita. Oh iya, kakak punya boneka loh. Dulu waktu kakak kecil, tanda sayang kakak ke boneka ini, biasanya kakak angkat dan gendong boneka ini, timang-timang, puk-puk-puk. Tapi coba lihat, kalau kakak buang bonekanya, tandanya apa? Tandanya kakak gak suka sama boneka ini. Nah adik-adik, sedih gak sih kalau kita dibuang seperti boneka ini? Tunggu respon anak-anak. Iya, pasti sedih dong kalau kita dibuang. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini juga menceritakan tentang tokoh yang hebat bernama Yefta. Ia sosok yang gagah perkasa, kuat, dan hebat dalam berperang. Tapi sayang, Yefta dibuang oleh saudara-saudaranya karena mereka tidak suka dan menganggap Yefta lebih rendah dari mereka. Kira-kira kalau adik-adik jadi Yefta sedih nggak kalau keluarga kita sendiri membenci dan membuang kita? Yefta bahkan disuruh pergi jauh meninggalkan rumahnya. Sana-sana kamu pergi. Tapi meskipun Yefta sedih, ia tidak putus asa. Yefta pergi dan tetap menjalani hidupnya karena ia tahu bahwa Tuhan besertanya. Yefta tetap bersemangat dan tidak putus asa. Yefta membuktikan bahwa dia tangguh dan gagah perkasa. Itu semua karena Yefta selalu memanggil dan menyerukan nama Tuhan setiap melawan musuh. Yefta tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah Yefta pergi, ternyata keluarganya di Gilead akan diserang oleh bangsa Bani Amon. Mereka sangat ketakutan karena Bani Amon kuat dan mampu mengalahkan mereka. Orang Gilead akhirnya memohon kepada Yefta untuk kembali pulang. Bukan karena mereka menyukainya, tapi karena membutuhkan pemimpin militer berpengalaman dan tangguh. Dan Yefta adalah pilihan terbaik. Nah, adik-adik, Yefta yang awalnya dibuang mampu diangkat Tuhan kembali, bahkan dengan pertolongan Tuhan. Maka Yefta diangkat menjadi kepala atas orang Gilead, yakni pemimpin bagi keluarganya. Tuhan dapat mengangkat kita, sekalipun banyak orang yang tidak suka atau ingin menjatuhkan kita. Orang yang sekalipun dibenci dan dibuang, mampu diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Tuhan mengangkat Yefta karena mengasihinya. Yefta juga selalu percaya bahwa Tuhan mampu menolongnya. Akhirnya, Yefta mau mengampuni keluarganya, yakni orang-orang Gilead, dan pergi bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, dari kisah Yefta ini, maka kita dapat belajar 3 hal penting. 1. Tuhan mampu mengangkat Yefta menjadi pemimpin, meskipun tadinya ia sudah dibuang oleh keluarganya. 2. Kita harus selalu percaya dan meminta pertolongan Tuhan dalam segala situasi. Saat mau belajar, mau ujian, mau tidur, mau beraktivitas. 3.
Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena Allah begitu mengasihi kita. Nah, ada aktivitas juga KSM bisa mengajak anak menempel gambar Yefta dengan ornamen pemimpin perang. Judulnya Yefta diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Jadi nanti ada 2 gambar. Yang pertama itu gambar Yefta dalam pakaian biasa. Kedua ada ornamen perang yang bisa digunting lalu ditempelkan ke bagian tubuh Yefta. Nah, peralatannya siapkan gunting atau sudah GSM guntingkan gambarnya kalau anak-anak itu susah menggunting. Lalu sediakan lem. Maka tugas anak-anak bisa menggunting dan menempel. Nah, tapi untuk yang masih susah menggunting hanya menempel saja. Nah, aktivitas kedua yang disediakan adalah mewarnai. Gambar pertama adalah gambar Yefta yang masih terbuang. Sedangkan gambar kedua di sebelah kanan ialah gambar Yefta yang diangkat Tuhan jadi pemimpin. Nah, sekian dulu ya kakak-kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Terima kasih Kak Jennifer. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Tulas. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11, belajar dari kisah Yefta dipilih, Tuhan mengangkat. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Tulas. Mari, Kak Tulas. Shalom kakak-kakak. Ya, saat ini kita mau mempersiapkan metode pembelajaran untuk anak kelas kecil. Ya, kita hari ini belajar dalam satu tema, yaitu belajar dari kisah Yefta dipilih, Tuhan mengangkat. Ada 2 tujuan yang hendak bersama kita capai melalui cerita ini. Tujuan yang pertama ialah bahwa anak tahu Tuhan mampu mengubahkan kehidupannya, seperti yang dikisahkan dalam kisah Yefta. Lalu yang berikutnya adalah bahwa anak mampu menuliskan harapan-harapan akan perubahan dalam kehidupannya dan saling mendoakan. Ya, ini 2 tujuan yang mau kita bersama capai lewat pembelajaran atau tema kali ini. Ya, kita akan mulai masuk ke fokus ceritanya. Fokus cerita yang pertama adalah bahwa kita menceritakan dulu tentang kisah kelahiran Yefta, ya, yang dia tuh punya background family atau punya latar belakang keluarga, di mana dia punya banyak punya banyak saudara tiri, ya, dan kemudian apa yang dialami Yefta itu justru dia tidak disukai sedari kecil, bahkan oleh keluarganya. Ya, jadi Yefta ini tidak disukai oleh keluarganya, dan mungkin ini juga bisa menjadi pengantar di awal tentang bagaimana kakak-kakak membawakan penceritaan atau menceritakan kisah yang menyedihkan dari seorang Yefta, bahwa dia lahir dari sebuah keluarga yang tadi ya punya banyak saudara tiri, tapi kemudian keluarganya itu bahkan tidak suka sama dia dan bahkan menolak atau bahkan sampai mengusir nantinya, ya. Karena ketika beranjak dewasa bahkan sampai ia diusir dari kampung halamannya, yaitu tanah Gilead. Maka kemudian Yefta pergi ke tanah Tob, ya, dan akhirnya hidup dengan gerombolan orang Dursila. Nah, tapi kemudian suatu saat, ya, orang-orang dari Bani Amon menyerang tanah Gilead, dan karena terdesak oleh keadaan, maka tua-tua, ya, di tanah Gilead pergi menemui Yefta dan hendak meminta bantuan. Lalu kemudian mereka meminta Yefta untuk menjadi panglima perang melawan orang-orang Amon. Yefta awalnya sempat menolak, ya, karena orang-orang Gilead, ya, orang-orang yang tadinya itu tidak suka sama dia, ya, bahkan mengusir Yefta dari tempat, dari kampung halamannya.
lalu kemudian sekarang datang meminta pertolongan, bahkan hendak menjadikan ia seorang panglima perang untuk melawan orang-orang Bani Amon. Yefta awalnya sempat menolak ya, namun kemudian pada akhirnya terjadi percakapan di sana, dialog di sana, dan akhirnya Yefta pun mau untuk menerima permintaan dari tua-tua Gilead itu, dan bahkan Yefta ini dijanjikan akan menjadi pemimpin ya jikalau perang ini berhasil dimenangkan, atau setidaknya sampai keadaan orang-orang Gilead bisa aman ya. Nah, memang pada akhirnya kakak-kakak Yefta itu mau menolong kaumnya kembali yang ada di Gilead, dan sebelum dia kembali untuk pada akhirnya memimpin perang, ya menjadi panglima perang di sana, dia menghadap Tuhan di Mispa, ya, untuk meminta pertolongan Tuhan, kemudian untuk bisa memimpin Yefta dalam setiap hal yang Tuhan rencanakan bagi kehidupannya. Maka kemudian setelah menghadap Tuhan di Mispa, lalu kemudian ia maju berperang dan berhasil ya memukul mundur orang Amon, dan pada akhirnya keadaan di tanah Gilead menjadi kondusif dan menjadi aman kembali. Lalu di akhir cerita ini bahwa bisa disampaikan bahwa pada akhirnya Yefta yang tadinya tertolak, Yefta yang awal tidak disukai, Yefta yang mungkin awalnya juga bahkan diusir dari tempat di mana dia tinggal atau di kampung halamannya, dari kampung halamannya diusir, tapi kemudian dia menjadi pemimpin orang-orang Gilead, ya. Lalu apa yang mau disampaikan? Apa pesan moralnya? Ya. Nah, di bagian ini kakak-kakak bisa mencoba menggali dulu apa yang adik-adik tangkap dari cerita ini, ya. Bisa menanyakan kira-kira apa ya pesan yang bisa kita dapatkan dari Gilead. Nah, lalu mungkin setelah itu saya ada satu usulan, yaitu alat peraga yang mungkin pernah dibawakan, atau kalau belum ya nggak apa-apa gitu ya. Ya, alat peraga ini suatu alat sulap yang disebut air teh menjadi air putih. Ya, bahan-bahan yang diperlukan cukup sederhana kakak-kakak. Kakak-kakak cuma perlu yang pertama itu ada air putih, lalu ada betadine atau obat merah ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang mungkin perlu sedikit effort dengan beli di online shop atau dimanapun itu, yaitu butir-butir untuk ini ya, untuk sulapnya, untuk menjernihkan tadi air yang nanti akan kita pakai dalam peragaan ini. Itu namanya bisa dicari nanti di online shop gitu ya. Harganya juga nggak terlalu mahal. T2 water ya. Ini nanti slide-nya akan saya juga bagikan. Atau juga bisa dengan vitamin C kakak-kakak ya. Jadi kalau kesulitan untuk mencari T2 waternya, kakak-kakak bisa menggunakan vitamin C ya, atau vitamin C. Lalu kakak-kakak juga perlu menyiapkan 2 gelas kosong. Nah, caranya ya, pertama tentu kakak bisa menyiapkan gelas-gelas kosong ya, ada 2, minimal 2, kalau mau banyak juga boleh tapi yang dibutuhkan cuma 2. Siapkan gelas kosong, dan kemudian gelas kosong yang pertama ini kita taruh tadi ya T2 waternya atau vitamin C-nya ke dalam gelas yang kosong ya. Lalu kemudian langkah berikutnya, gelas kosong yang lain, ya kan ada 2 ya. Ini gelas kosong yang tadi diberisi butir T2 water. Yang satunya gelas yang bisa kakak-kakak isi dengan air putih ya. Air apapun, air putih ya yang warnanya bening. Air putih, bisa juga air keran gitu ya. Kalau dirasa cukup bening, ya, air, siapkan segelas kosong lain dan tuangkan air secukupnya. Lalu setelah gelas ini terisi air tadi ya, kakak-kakak bisa menyiapkan betadinnya, lalu dituangkan beberapa tetes sampai terlihat seperti warna teh. Nah, ini tergantung dari jumlah airnya. Jadi kalau semakin banyak kakak-kakak taruh airnya, maka jumlah tetesannya pun juga semakin banyak ya. Lalu setelah itu kakak bisa aduk, dan ini disiapkan mungkin sebelum datang bercerita ya, artinya sebelum melayani. Jadi jangan sampai adik-adik lihat gitu ya proses pembuatan air betadine ya.
Ya, ini kakak bisa mengatakan ini air yang keruh ya atau air teh gitu ya. Lalu kemudian setelah ini udah jadi gelas yang tadi air, isinya air dan sudah dicampur betadin. Lalu kemudian kakak-kakak bisa menuangkan gelas yang sudah berisi air dan betadin tadi ke dalam gelas yang ada T2 water atau vitamin C. Nah, ini bedanya nanti kalau kakak-kakak pakai alat T2 waternya, nanti airnya akan langsung berubah otomatis menjadi bening kembali. Tapi kalau kakak pakai vitamin C, mungkin perlu sedikit diaduk airnya ya supaya dia jadi lebih cepat untuk proses pemutihan airnya. Ya, nah setelah selesai nih kan, wah hebat kakaknya ya, apa segala macam. Lalu airnya sudah berubah kembali menjadi bening, jadi jernih kembali. Nah, kakak baru bisa menyampaikan pesan inti atau pesan moral dari cerita yang kita bawakan, bahwa sesulit apapun keadaan kita, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dan Tuhan mampu memulihkan, mengubahkan segala keadaan. Jadi alat peraga tadi bisa menjadi penguatan pesan untuk, ya ini pesan yang kita mau sampaikan begitu ya, bahwa sesulit apapun keadaan Tuhan itu mampu mengubahkan. Sama kayak air tadi ya, air yang keruh tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi air yang jernih. Ya, ini untuk pesan moralnya. Nah, lalu kemudian kakak bisa menutup dengan aktivitas, yaitu meminta adik-adik di kelas kecil untuk bisa menuliskan harapan-harapan akan perubahan-perubahan yang mereka harapkan dalam kehidupannya, sehingga kemudian dalam secari kertas gitu ya, perubahan-perubahan itu kalau bisa diajak juga adik-adik untuk mendoakan. Jadi bukan hanya mendoakan diri sendiri, tapi saling mendoakan ya. Jadi mungkin bisa sharing antara 2-3 orang gitu ya, atau 1-2 orang untuk saling berbagi apa yang diharapkan, perubahan-perubahan apa yang diharapkan, lalu kemudian saling mendoakan ya. Nah, lalu setelah itu ada ayat hafalan. Ini dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, mungkin ini bisa juga ayat hafalan ini disampaikan untuk adik-adik menghafal supaya lebih mudah, juga bisa menggunakan variasi gerakan ya. Jadi tiap katanya diselingi dengan gerakan yang bisa disesuaikan dengan kreativitas kakak-kakak masing-masing. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk metode pembelajaran anak kelas kecil. Selamat mempersiapkan diri dan kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tulas yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Yefta dipilih, Tuhan mengangkat, Hakim-Hakim 11 ayat 1-11, dan kita akan mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi. Mari Kak Kristi. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, khususnya di kelas besar ya. Berjumpa kembali dengan aku, Kristi. Dan pada saat ini kakak-kakak kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan ajar ya untuk minggu ini dengan tema Tuhan mengangkat. Bacaannya dari Hakim-Hakim 11 ayat pertama sampai 11. Nah kakak-kakak kita lihat terlebih dahulu ya untuk tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah anak tahu bahwa Tuhan mampu mengubahkan hidupnya seperti yang dikisahkan dalam kisah Yefta. Lalu yang kedua, anak menuliskan harapan-harapan akan perubahan dalam kehidupannya dan saling mendoakan. Nah, kakak-kakak, pembelajaran ini bisa diawali dengan aktivitas membuka, judulnya kelompok pilihan. Jadi nanti kakak-kakak menyiapkan nih beberapa skenario atau kriteria begitu ya, untuk adik-adik. Jadi setiap adik-adik akan mendapatkan selembar kertas kecil yang isinya kriteria. Misalnya nilai ujianku di bawah KKM, atau misalnya rambutku keriting, atau kulitku hitam misalnya. Jadi nggak harus sesuai dengan anaknya, tapi mereka hanya mendapatkan skenario atau
kalimat tersebut. Lalu kakak-kakak bisa bagi ruangan nih jadi 4 bagian. Misalnya ada 4 kelompok gitu ya. Yang pertama kelompok anak pintar, kelompok anak yang berbaju merah atau berambut keriting atau lurus gitu ya. Lalu minta mereka melihat di mana nih saya bisa diterima. Kalau misalnya ada kelompok anak pintar lalu ujiannya di bawah KKM, maka dia nggak bisa masuk gitu ya. Dia akan ditolak di kelompok tersebut. Seperti itu. Lalu nanti anak-anak akan melihat dan sebetulnya harus kita setting ya untuk mereka mengalami nih yang namanya oh saya nggak diterima nih di kelompok itu karena nilai ujian saya kurang gitu. Seperti itu kakak-kakak. Dan setelah itu kita bisa diskusi nih dari aktivitas tadi. Kita diskusi yang pertama, gimana adik-adik rasanya ketika adik-adik tidak diterima. Ketika adik-adik nilainya di bawah KKM, jadi adik-adik bisa nih masuk ke beberapa kelompok yang isinya anak-anak pintar yang nilai ujiannya 100 misalnya seperti itu. Gimana rasanya ketika adik-adik ditolak? Lalu apa ya yang adik-adik pikirkan tentang diri adik-adik ketika adik-adik ditolak? Wah, ternyata saya ini anak yang bodoh. Atau wah, ternyata saya ini jelek ya karena rambut saya keriting atau karena kulit saya hitam. Seperti itu kakak-kakak. Nah, diskusi ini akan mengantarkan kita pada cerita Alkitab yaitu tentang Yefta. Kakak-kakak bisa katakan bahwa ada juga loh seorang hakim di Alkitab yang pernah merasakan apa yang adik-adik rasakan. Nah, kakak-kakak langsung masuk nih ke cerita Alkitabnya gitu ya tentang Yefta. Mulai dari mana ceritanya itu dari asal-usulnya. Jadi katakan hakim ini namanya Yefta, lalu asal-usulnya dari mana? Nah, Yefta ini lahir dari seorang perempuan. Kalau di Alkitab Sundal, tapi kalau kakak-kakak mau lebih mudah mengatakannya, maka dari seorang perempuan yang dianggap rendah atau tidak dihargai pada saat itu oleh orang-orang. Akhirnya orang-orang punya pandangan yang negatif, termasuk saudara-saudara tiri dari Yefta. Oh, saudara tirinya mengatakan kau tidak akan mendapat warisan gitu ya. Jadi dia ditolak, dia dibuang, dia diusir dari rumahnya oleh saudara-saudara tirinya. Nah, lalu apa yang dilakukan Yefta ketika ia ditolak? Dia akhirnya berkumpul nih dengan orang-orang lain yang mungkin juga dibuang atau diusir dan kemudian melakukan yang tidak baik ya, dia menjadi perampok. Tapi kemudian adik-adik kita bisa ceritakan bahwa setelah itu ada rencana Tuhan yang terjadi. Apa itu? Yaitu dikatakan ada perang antara Bani Amon dan orang Israel. Nah, kalau begitu, pada waktu itu ada perang yang membutuhkan tentara gitu ya. Nah, tapi ternyata pada waktu itu tua-tua Gilead seperti Yefta nih gitu ya, kita jelaskan. Yefta bukan untuk jadi tentara aja, ternyata jadi panglima perang. Wah, jadi pimpinan perang nih, kita juga bisa jelasin ya, panglima perang itu tugasnya apa? Untuk memimpin pasukan perang. Nah, pasukan perangnya orang Israel. Yefta tiba-tiba diminta untuk menjadi pimpinan perang, panglima perang. Kaget gitu ya, dia kan ditolak, dia kan dibuang. Tapi kok dia diminta nih jadi pimpinan perang. Lalu Yefta mengatakan, bukankah kau menolak aku gitu ya? Bukankah kalian membuang aku? Bukankah aku orang yang tidak berharga? Kenapa sekarang kalian kembali? Dan kemudian meminta aku menjadi pimpinan perang. Nah, maka kita perlu katakan nih ke adik-adik bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk hidupnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kemudian Yesus mengatakan, jika kamu membawa aku kembali terserah pribadi kamu, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, ya. Jadi ini rencana Tuhan untuk kemudian mengangkat atau memperhitungkan Yefta yang ditolak Tuhan angkat menjadi panglima perang. Dan apa yang terjadi? Yefta menang melawan Bani Amon. Yefta membawa bangsa Israel menang melawan Bani Amon. Jadi ini merupakan rencana indah Tuhan dalam hidup Yefta, dan ada poin yang penting nih ya yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik, yaitu berserah. Bayangin dia sudah dibuang oleh keluarganya, dia sudah ditolak oleh saudara tirinya, bahkan untuk masyarakat juga, tapi kemudian dia masih melihat penyertaan Tuhan sehingga dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kamu mau saya jadi panglima perang, jadi pimpinan perang, maka gitu ya. Kalau saya menang, tapi dia bukan katakan bahwa itu karena kekuatannya, bahwa itu karena Tuhan menyerahkan Bani Amon kepada Yefta. Maka kalau saya menang, itu karena Tuhan, bukan karena saya, gitu ya. Jadi, Yefta betul-betul menyerahkan seluruhnya kepada penyertaan Tuhan. Nah, karena itu, kita katakan bahwa Tuhan berkenan atas Yefta. Meskipun Yefta sudah ditolak, Yefta mengalami
penolakan, Yefta diusir, tapi Yefta tetap berserah kepada Tuhan. Yefta tahu Tuhan tidak meninggalkannya, dan ternyata betul Tuhan tidak meninggalkannya. Dan kita perlu tekankan pada adik-adik. Mungkin adik-adik juga pernah ditolak, mungkin adik-adik merasa tidak berharga, mungkin adik-adik sering merasa tidak penting karena mama papa nggak menyediakan banyak waktu untuk adik-adik. Tapi kita lihat gitu ya, Yefta yang ditolak, Tuhan perhitungkan, Tuhan tetap menjaga Yefta. Tuhan tidak meninggalkan Yefta. Maka sama seperti itu, Tuhan juga punya rencana baik untuk kehidupan adik-adik. Tuhan tidak meninggalkan adik-adik. Meskipun mungkin adik-adik lagi dimusuhi oleh teman. Meskipun adik-adik merasa tidak penting karena orang tua pergi kerja terus kan nggak pernah mau ngobrol sama aku. Kita perlu sampaikan ya bahwa kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita dan Tuhan memperhitungkan kita. Tuhan tidak sama seperti dunia ini yang menolak kita. Nah, itu perlu ditekankan. Lalu aktivitas berikutnya kakak-kakak masih juga soal diskusi. Kita bermain kartu gitu ya. Jadi adik-adik suruh ngambil kartu dengan simbol-simbol tertentu. Nah, ini aku kasih contohnya dengan pertanyaan sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang keberhargaan diri, tentang rasa minder gitu ya. Jadi sesuai simbol. Kalau adik-adik ambil kartu dengan simbol mahkota, maka harus jawab nih, apa ya yang membuat saya istimewa sebagai ciptaan Tuhan? Ya, apa yang membuat saya berharga di mata Tuhan gitu ya. Dan dia harus melihat nih talentanya mungkin atau sikapnya dan lain sebagainya. Atau apa yang membuat kamu merasa minder kalau dia ngambil kartu dengan gambar broken heart. Seperti itu kakak-kakak. Dan kiranya aktivitas ini bisa menggali kembali begitu ya. Bagaimana sih adik-adik selama ini? Jangan-jangan banyak adik-adik yang sering merasa minder. Dan kalau memang seperti itu, kita bisa tolong gitu ya kalau kita tahu melalui diskusi ini. Jadi kiranya aktivitas ini juga semakin menguatkan tema hari ini atau tema minggu ini tentang Tuhan mengangkat. Sama seperti Tuhan mengangkat kehidupan Yefta yang tadinya terpuruk, tadinya ditolak, dibuang. Tuhan juga bisa mengangkat kehidupan adik-adik. Meskipun saat ini adik-adik mungkin ditolak dan lain sebagainya. Demikian kakak-kakak untuk persiapan bahan ajar di minggu ini. Kiranya apa yang aku sampaikan dapat menolong kakak-kakak untuk nantinya mengajar adik-adik gitu ya. Tuhan memberkati pelayanan kakak-kakak, Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Kak Kristi yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kakak-kakak, kami telah merampungkan usulan metode di setiap kelas, batita balita kecil dan besar, dan Pendeta Hendra juga sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan program yang diselenggarakan oleh YKB di channel YKB TV, yaitu aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu dan tentu saja lagu-lagu anak sekolah minggu. Kakak-kakak dapat menggunakannya di kelas-kelas sehingga perbendaharaan lagu-lagu untuk sekolah minggu boleh makin banyak ya. Baiklah kakak-kakak, kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, biarlah anak-anakmu yang dipercaya untuk menyampaikan firman-Mu dapat kembali mematangkan persiapan ini bersama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang.